Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya. Human error, yakni sebuah ungkapan bagi seseorang yang melakukan kesalahan pada pekerjaannya di bidang apapun. Hari ini, kita akan melihat beberapa kesalahan medis terburuk yang pernah terjadi. Dari alat bedah yang ditinggalkan di dalam tubuh pasien, hingga anggota tubuh yang salah diamputasi. Kami akan membahas beberapa kesalahan tersebut sesuai info yang kami dapatkan. Jadi pantau terus. Dan jika Anda ingin melakukan operasi, Anda mungkin perlu menontonnya sekarang. Karena kali ini, kami membahas 10 kesalahan paling mengejutkan dan menakutkan yang pernah ada di dunia medis. Nomor 10, bayi hampir overdosis. Bintang Hollywood Dennis Quaid dan istrinya Kimberly Buffington pada tahun 2007 berada dalam pemberitaan besar-besaran di media karena dua anak kembar mereka yang diberi suntikan infus heparin melalui intravena mereka untuk membantu pemecahan gumpalan darah. Masalahnya, bayi kembar ini diberi dengan dosis dewasa 10.000 unit, bukan 10 unit yang biasanya diberikan kepada bayi yang baru lahir, sehingga menyebabkan pendarahan internal yang parah. Kesalahan ini hampir saja berakibat fatal pada kedua bayi kembar tersebut. Untungnya setelah melalui perawatan, kondisi bayi-bayi tersebut berangsur-angsur mulai membaik, dan setelah 41 jam, akhirnya mereka bisa sepenuhnya pulih. Setelah diselidiki, ditemukan bahwa kesalahan itu terjadi karena apoteker salah mengisi rak dengan obat-obatan lain yang terlihat mirip. Nomor 9, mengangkat payudara yang tidak diperlukan. Pada tahun 2007, Danny Eason mendapatkan kabar yang tidak menyenangkan, yaitu bahwa dia menderita kanker payudara. Dia menanggapinya dengan berkata bahwa dia tidak ingin mati. Namun ini bukan yang terburuk. Dia diberitahu bahwa perawatan yang paling tepat untuk dilakukan adalah dengan pengangkatan ganda. Dengan berat hati, dia setuju dan kedua payudaranya diangkat melalui pembedahan. Kemudian setelah prosedur itu dilakukan, ternyata ditemukan bahwa sejak awal Eason sama sekali tidak pernah menderita kanker. Semua kesalahan prosedur tersebut terjadi karena salah penempelan label pada sampel yang dilakukan oleh teknisi di laboratorium, dan tentu saja akhirnya teknisi tersebut dipecat. Nomor 8, salah mengangkat testis. Veteran militer Amerika Serikat Benjamin Harton menjalani pengangkatan testis yang seharusnya di bagian sebelah kiri karena potensi sel kanker yang dapat menyebar. Namun sayangnya tanpa sadar, ahli bedah salah menandai testis tersebut sehingga Benjamin kehilangan testisnya yang sehat. Harton dan istrinya sangat marah dan terkejut dengan kesalahan itu, sehingga mereka menggugat West Los Angeles VA Medical Center sebesar $200.000 karena mempertimbangkan semua komplikasi medis yang dapat ditimbulkan oleh kurangnya testosteron, termasuk kebutuhan untuk terapi pergantian hormon eksogen, kelelahan disfungsi seksual, dan depresi. Nomor 7, salah mengamputasi. Mungkin Anda berpikir bahwa salah mengangkat testis sangatlah buruk, namun ternyata ada yang lebih buruk dari itu. Pada tahun 1999, seorang pria bernama Willie King saat itu ketika dia dioperasi, dia juga mengalami kakinya salah diamputasi. Kesalahan itu dibuat oleh Dr. Renaldo R. Sanchez. Setelah kaki yang salah tersebut sudah dicantumkan di beberapa tempat penting di rumah sakit tersebut, termasuk di papan tulis yang berada di atas dalam ruang operasi, Willie kemudian memasuki ruang operasi dengan daftar kaki yang salah untuk dioperasi. Namun kemudian Sanchez berpendapat bahwa kedua kakinya harus diamputasi, dan akhirnya kakinya yang sehat pun diamputasi. Meski melakukan pembelaan diri, Sanchez dipecat dan didenda sebesar $10.000. Lisensi medisnya pun dicabut selama 6 bulan dan dia diperintahkan untuk membayar ganti rugi kepada Willie sebesar $250.000. Nomor 6, salah mengangkat organ. Pada tahun 2006, seorang wanita berusia 84 tahun dibawa ke meja operasi untuk mengangkat kantong empedunya yang tidak sehat. Namun saat bangun, dia mendapati bahwa dia kehilangan ginjal. Rencana awal adalah untuk mengangkat kantong empedu secara laparoskopi, yaitu melalui sayatan kecil agar kamera dan instrumen kecil bisa masuk melaluinya. Tetapi ketika pengerjaan, tiba-tiba terjadi komplikasi karena pendarahan dan peradangan. Maka segera operasi besar yang melibatkan pembedahan perut dilakukan. Sementara kesalahan ini tidak begitu fatal dan dengan mengeluarkan ginjal katanya dapat meninggalkan
meningkatkan kesehatan kantong empedu, tapi tetap saja itu merupakan kesalahan yang signifikan, sehingga Dr. Patrick M. McKenna harus melalui masa percobaan selama 5 tahun. Dan setelah itu semua, setiap operasi yang akan dikerjakannya harus dipantau oleh seorang rekan. Nomor 5. Salah operasi kepala. Kali ini, hal ini sangat benar-benar sulit untuk dipercaya, karena seorang ahli bedah saraf di Rhode Island mengoperasi kepala pasien di bagian yang salah. Dari 3 kepala pasien yang berbeda, dan 3 operasi yang berbeda pula. Kesalahan ini terjadi pada tahun 2007. Untungnya, kesalahan medis tersebut dapat diketahui lebih awal pada 2 operasi, sehingga dengan segera, lubang bekas operasi yang salah tersebut segera diperbaiki dan melanjutkan operasi pada sisi yang benar. Tetapi pada satu operasi yang selesai, yaitu seorang pasien berusia 86 tahun meninggal 3 minggu kemudian. Namun ahli bedah yang bertanggung jawab hanya diskor selama 2 bulan dan dia kembali berlatih kedokteran tak lama setelah itu. Nomor 4. Alat bedah tertinggal. Pada tahun 2000, Donald Church menjalani operasi karena ada tumor di perutnya. Dia tidak mengetahui bahwa dia akan bangun dengan sesuatu yang dikeluarkan, tetapi ada sesuatu juga yang ditinggalkan, yaitu sebuah instrumen bedah retraktor berukuran 13 inci yang tertinggal di dalam rongga perutnya. Untungnya kesalahan yang terjadi pada Donald terdeteksi dengan cepat dan instrumen itu diambil tanpa menyebabkan kerusakan fatal. University of Washington Medical Center bertanggung jawab penuh atas kecelakaan itu dan memberikan Donald $97.000 karena insiden itu. Mengejutkan memang, tetapi sebagian besar rumah sakit sekarang mereka menghitung jumlah peralatan operasi sebelum dan sesudah operasi untuk memastikan agar kesalahan seperti ini tidak terjadi. Nomor 3. Salah transplantasikan organ. Jessica Santillan, seorang gadis yang berusia 17 tahun, akan menjalani transplantasi jantung dan paru-paru untuk menyelamatkan hidupnya. Sayangnya, organ dari donor dengan golongan darah yang salah diberikan kepadanya, dan dia mengalami reaksi parah terhadap organ yang dia terima. Tubuhnya mulai mati, dan operasi tersebut mengakibatkan kerusakan otak permanen. Dia adalah pasien dari Dr. James Jagger dari Rumah Sakit Universitas Duke. Dr. James mencoba untuk memperbaiki kesalahan dengan transplantasi organ yang cocok setelahnya. Tetapi ternyata kerusakan sudah terjadi dan akhirnya Jessica meninggal. Dan semenjak itu, sekarang rumah sakit memiliki persyaratan verifikasi yang lebih ketat sebelum melakukan transplantasi organ pada pasien. Nomor 2. Salah menggunakan sperma. Pada tahun 2004, Thomas dan Nancy Andrews memiliki anak pertama mereka, yaitu Jessica, melalui prosedur bayi tabung yang sukses menggunakan sperma Thomas. Namun mereka terkejut dengan kulit Jessica yang ternyata jauh lebih gelap dari kulit mereka berdua. Dan setelah melakukan banyak tes DNA, mereka mengkonfirmasi bahwa Thomas sebenarnya bukanlah ayah dari anak tersebut. Setelah sperma yang salah digunakan untuk membuahi sel telur Nancy, pasangan tersebut menggugat pelayanan medis New York atas kelalaian mereka dan juga meminta ganti rugi yang tidak ditentukan terhadap pemilik klinik dan ahli embriologi yang telah melakukan inseminasi tersebut. Nomor 1. Terbangun selama operasi. Ini adalah yang terburuk. Sangat ironis, Sherman Sizemore mungkin berharap dia tetap tertidur selama proses operasi yang seharusnya mendeteksi sumber sakit di perutnya. Dia pergi ke Rumah Sakit Umum Raleigh-Balkley, West Virginia. Tetapi perawatan di ruang operasi ini gagal memberinya anestesi atau penghilang rasa sakit sampai 16 menit setelah operasi. Sizemore dapat merasakan setiap luka goresan dan irisan dari pisau bedah yang diiris ke perutnya. Tetapi dia tidak dapat bergerak atau mengatakan apa yang dia rasakan. Semenjak itu, dia selalu merasa terganggu oleh ingatan akan pengalamannya tersebut. Dan 2 minggu kemudian, dia secara tragis memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Keluarga Sizemore menggugat ahli anestesi tersebut dan mengatakan bahwa ketidakmampuan mengurus kasus pasien sehingga menyebabkan bunuh diri. Itu saja cerita video hari ini. Semoga kisah ini tidak terlalu menakutkan ya. Tapi sebelum Anda menemui dokter Anda, pastikan mereka sudah memeriksa ulang semua yang mereka lakukan. Terima kasih sudah menonton.